Nyonya, kaki Anda terawat dengan sangat baik. Tuan pasti sangat menyayangi Anda. Tentu saja, asal kamu tahu saja, eh saya membawa mas kawin dalam jumlah besar saat menikah ke keluarga Shen. Apa dia berani tidak menyayangiku? Kalau begitu, Anda pasti seorang putri dari keluarga kaya. Begitukah cara kamu mempelajari tata krama? Latar belakang identitas nyonya rumah bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanyakan sembarangan. Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bermaksud mencari tahu. Saya tulus merasakannya. Baik wajah maupun aura Anda, sama sekali tidak kalah dari artis ternama. Anda pasti wanita yang sangat beruntung sejak lahir. Orang yang direkomendasikan Bibi ini memang sangat pandai bicara. Terima kasih, Nyonya. Oh ya, tadi kamu bilang namamu siapa? Nyonya, nama saya adalah Lin Xingyue. Dancing Yue? Nama ini, mengapa terdengar sangat akrab di telinga? Nyonya, suplemen Anda sudah siap. Pukul 10 lewat 18 menit. Nyonya, saya permisi pergi mengganti air mandi Tuan dulu. Pergilah. Baik. Untuk menjadi pemburu yang sukses, pertama kau harus menjadi mangsa yang terlihat lemah. Tuan, Anda sudah pulang. Sayang, 30 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Dia datang. Siapa kamu? Siapa kamu? Tuan, saya pelayan baru. Lin Xingyue. Apa yang sedang kamu lakukan? Ingin menggodaku? Bukan begitu, Tuan. Anda sudah salah paham. Air mandinya sudah saya siapkan. Jika tidak ada apa-apa lagi, saya permisi pergi dulu. Apalagi yang sedang kamu lakukan? Tuan Shen, maafkan saya. Ini hari pertama saya bekerja di sini, jadi sekarang saya masih belum terlalu paham. Saya mohon kepada Anda, jangan pecat saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Hal yang paling tidak bisa ditolak pria adalah wanita cantik, bodoh, dan yang sangat membutuhkannya. Kenapa bengong saja? Pergi bawakan anggur merahnya masuk ke sini. Tuan, ini minuman Anda. Aku sangat lelah. Bantu pijat aku sebentar. Tuan, saya... Jangan biarkan aku mengulanginya 2 kali. Cepatlah. Tuan, maafkan saya. Saya akan segera membersihkannya. Tidak usah dilap.
Habiskan itu. Bersihkan dengan lidahmu. Ah, aku tidak. Jangan biarkan aku mengatakannya 2 kali. Sudahlah. Ambil gelas anggurnya. Lin Xingyue, Tuan, Nyonya memanggil saya. Saya harus segera menemuinya. Saya mohon, mengenai hal ini tolong jangan katakan pada Nyonya. Jika tidak, dia akan memecat saya. Apa kamu tidak takut? Kalau aku yang memecatmu? Saya mohon jangan lakukan itu. Tuan, saya sudah tidak punya keluarga lagi dan tidak punya tempat untuk pulang. Kamu seorang yatim piatu? Tadinya tidak. Tapi, seseorang telah menghancurkan hidup dan keluarga saya. Lin Xingyue, Tuan, Nyonya memanggil saya lagi. Saya harus segera pergi berganti pakaian. Ganti di sini? Jika tidak, aku akan memberitahu Nyonya. Kalau kamu sedang merayuku. Tuan, saya tidak punya pakaian untuk diganti di sini. Di dalam ada baju milik Nyonya. Tuan, kalau begitu saya permisi keluar. Berhenti di situ. Pakaian Nyonya yang kamu kenakan ini terlihat sangat pas. Lin Xingyue, kamu sedang apa? Nanti malam, datanglah ke kamarku. Nyonya, Kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu lama sekali. maaf tadi bajuku kotor tidak sengaja. Jadi aku menggantinya dengan yang baru. Kamu ini baru bekerja di sini? Jangan paksa aku untuk memecatmu. Nyonya, mohon maafkan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nyonya, silakan makan buahnya. Saat mangsa muncul, seorang pemburu harus sudah menyiapkan jebakannya. Tuan Shen, Apa yang sedang kamu lakukan? saya sedang membuat kue. Membuat kue? Aku rasa kamu sedang mencuri makan. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Kenapa tadi malam kamu tidak datang ke kamarku? Saya takut, jadi saya tidak pergi. Apa aku terlihat begitu menakutkan? Tuan Shen, masih ada Nyonya Shen di sini. Lalu semalam siapa yang membantuku? Tolong jangan katakan lagi.
Jika ingin tetap tinggal di keluarga Shen, maka kamu harus patuh. Tuan Shen, saya antar kuenya ke Nyonya Shen dulu ya. Kenapa terburu-buru? Udah selesai? Sudah, Nyonya. Sudah. Tuan Shen, lain kali, biar. Nyonya Shen, Rasanya enak. Kalau begitu, untuk pesta ulang tahunku 2 hari lagi, kamu saja yang buat semua kuenya. baik Nyonya. Kenapa dengan bibirmu? Tadi saat memanggang kue, tidak sengaja melepuh kena panas. Nanti aku mau berendam. Kamu siapkan airnya ya. Baik Nyonya. Xing Yue, Nyonya, apa yang sedang Anda lakukan? apa ini milikmu? Ini bukan milik saya. Nyonya, Lalu katakan padaku, barang kotor seperti ini sebenarnya milik siapa? Jangan-jangan dia berselingkuh dengan wanita jalan mana di luar sana? Nyonya, saya rasa Anda terlalu banyak berpikir. Di kediaman Shen ini, semua orang tahu bahwa Tuan sangat baik kepada Nyonya. Mana mungkin dia melakukan hal semacam itu? Lalu katakan, sebenarnya benda ini milik siapa? Saya rasa mungkin salah satu pelayan yang teledor salah meletakkannya. Nyonya, jangan marah lagi. Saya akan bantu membuangnya sekarang juga. Barang kotor ini, buang saja. Saya akan melakukannya sekarang. Untuk membuat mangsa terjebak, satu kali berburu saja tidak akan pernah cukup. Siapa kamu? Ini keluarga Shen. Kamu sudah gila? Aku tuanmu? Masa tidak boleh bermain-main sedikit? Tuan Shen, kenapa kamu bisa di sini? Beberapa hari berturut-turut, kamu terus menghindariku. Kamu sengaja, kan? Setelah pulang aku memikirkannya baik-baik. Nyonya sangat baik padaku.
Kita tidak bisa terus begini. Sayang, sayang, Nyonya, Tuan Shen, Nyonya datang kemari. Nyonya, Tuan, Nyonya akan melihatnya. Lalu kenapa? Nyonya akan memecat saya. Tuan, Ini kaca satu arah. Dari luar tidak akan bisa melihat. Bodoh kecil. maaf ya Nyonya Shen. Akulah wanita tak tahu malu yang kamu maksud itu. tadi aku jelas-jelas melihat dia berjalan ke arah sini. Kemana dia? Sayang? Suamiku? Aku lelah. Aku lelah. Apa kamu punya orang lain di luar sana? Kamu sedang hamil? Jangan buat keributan lagi. Ini sudah larut. Cepatlah tidur. Tunggu dulu. Aku tidak punya lipstick dengan warna ini. Apa lagi yang kamu curigai? Kalau ini bukan milikmu, lalu milik siapa lagi? Sudah aku katakan, aku tidak punya lipstick warna ini. Kamu sepertinya jadi bodoh karena hamil. Cari saja sendiri. Kalau tidak percaya, cari saja sendiri. Baiklah. Baik. Apakah ini orangnya? Ini Sudah cukup ributnya? Hah? Cheng Tiangking, aku rasa kamu sekarang benar-benar seperti orang gila. Sungguh tidak masuk akal. sayang. Wanita adalah detektif alami. Begitu menemukan petunjuk, mereka tidak akan menyerah. Terserahlah. Kemarilah. Siapkan satu set pakaian untukku. Nanti aku ingin keluar. Baik, Baiklah. Aku mengerti. Berani-beraninya merebut priaku. Aku pasti akan menemukan wanita tak tahu malu ini. Sakit jiwa. he.
Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu menyukai pakaian Nyonya? Tuan, aku hanya merasa pakaian Nyonya sangat cantik. Aku tidak bisa menahan diri untuk... Istriku itu sangat galak. Mencoba mencuri pakaiannya. Apa kamu ingin cari mati? Tuan, saya mohon, jangan beritahu Nyonya ya. Sangat takut kepada Nyonya. Tapi apa kamu tidak takut kepadaku? Asal Tuan tidak mengatakannya pada Nyonya, Tuan bisa memintaku melakukan apapun. Begitukah? Apapun boleh. Apa kamu lebih menyukai pakaian Nyonya? Atau kamu lebih menyukai pria milik Nyonya? Aku tidak tahu. Coba saja biar tahu. Shen Yanzhou, Ada apa? di mana wanita gila itu, Wanita gila apa? Kamu ini terlalu curiga. Aku ke atas cuma mau istirahat sebentar. Shen Yanzhou, di mana wanita penggoda itu? Mulai lagi, tiba-tiba begini. Kamu ini gila apa? Lipstik ini jelas-jelas bukan milikku. Aku sedang mengandung anakmu, tapi kamu berani berselingkuh di depan mataku sendiri? Apa kamu punya nurani padaku? Anak? Apakah bayi di perutmu itu anakku? Atau anak pria lain? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang aku katakan? Kamu sudah tahu sendiri dalam hati. Aku akan turun sekarang. Kalau kamu masih mau menggila, terserah saja. Shen Yanzhou, aku tidak percaya jika aku tidak bisa menemukan di mana wanita simpanan itu berada. Tadi aku jelas-jelas melihat dia berjalan ke arah sini. Mengapa tidak ada? Apa jangan-jangan dia tidak membohongiku? Aku tidak percaya aku harus menemukan wanita jahat itu.
Bibi, Ibu Zhang. Nyonya. Ya Tuhan, ada luka. Banyak sekali lukanya. Bayi ini sepertinya dalam bahaya. Nyonya, Tianqing, Ibu Yanzhou? segera siapkan mobil. baik. Kucing. Kucing, Kali ini, giliran aku yang akan menghakimimu. Nyonya. Nyonya. Nyonya, kenapa kamu ada di sini? Dari mana datangnya kucing itu? aku pun tidak tahu, aku baru saja melihat seekor kucing, dan aku berniat untuk menangkapnya lalu. Dasar wanita kejam. Memang kamu ingin menghabisi anakku dan Yanzhou, benar kan? Kamu benar-benar Tidak. dasar wanita. Benarkah itu kamu? Sungguh bukan saya, Tuan. Ibu saya dulu juga jatuh dari tangga lalu kehilangan anaknya dan tiada. Mana mungkin aku melakukan hal semacam itu? Benar-benar bukan aku, Nyonya. Kamu harus percaya padaku, sungguh bukan aku. Tuan, mobilnya sudah siap. Lin Xingyue, sebaiknya kamu tidak membohongiku. Nyonya. Nyonya. Tentu saja aku tidak membohongimu. Ibuku tiada di tangannya karena cara seperti itu. Yue sedang nakal lagi. Kamarnya jadi berantakan sekali. Tidak apa-apa. Nyonya Lin, Anda benar-benar sangat beruntung. Yue sangat penurut. Sekarang Anda hamil seorang putra lagi, memiliki putra dan putri. Anda benar-benar pemenang dalam hidup. Yue selalu menginginkan adik. Sekarang dia pasti akan senang. Kalau begitu, saya turun dulu. Baiklah. Ah, Nyonya, Cheng Tianqing. Selamat datang di neraka yang aku buat khusus untukmu. dokter, bagaimana dengan anak saya? Mohon maaf, Nyonya Sen, anak Anda tidak bisa diselamatkan. Apa maksud Anda? Yanzhou, anak saya dalam kandungan baik-baik saja. Kenapa hanya karena jatuh sekali dia tiada? Dokter, tolong selamatkan anak saya kembali. Tolong selamatkan anak saya kembali. Tianqing, Tolong saya selamatkan dia kembali. Tianqing, Tianqing, kamu tenanglah harus sedikit. selamatkan dia. Mohon maaf, Nyonya Sen. Kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Nyonya Sen, Anda sebaiknya istirahat. Tuan Sen, mohon bantu saya keluar untuk mengurus dokumen. Lin Xingyue, Nyonya, saya sudah membuatkan bubur untuk Anda. Ayo, mari saya bantu Anda bangun. kamu yang membuat anak saya tiada. Kamu tahu jelas kalau aku takut kucing, tapi sengaja melepaskan kucing itu ke kamar. Kamu sengaja ingin membuatku kehilangan anak, benar kan? Nyonya, tubuh Anda sedang lemah sekarang. Tolong dengarkan penjelasan saya. Pelan-pelan, Anda berbaring dulu.
Nyonya, karena Anda sudah mengetahuinya, maka saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Kucing itu, memang saya yang melepaskannya. Benar itu kamu? Sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu ingin menyakitiku? Nyonya, saya justru sedang membantu Anda. Membantuku? Membantuku? Apa yang kau bantu? Nyonya. Nyonya, saya yang meminta bantuan Xing Yue. Saya tidak sengaja mendengar bahwa Tuan menginginkan hasil DNA anak dalam kandungan Anda. Xing Yue datang ke sini setelah diperkenalkan oleh bibimu. Pikir saya, dia bisa dipercaya. Jadi saya memintanya untuk lebih memperhatikannya dan waspada. Apa yang kamu lihat? Malam itu, ketika Anda sudah tertidur, saya melihat ada seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan masuk ke dalam ruang kerja Tuan. Istriku selingkuh. Ini data milik Nyonya. Selidiki siapa sebenarnya ayah dari anak itu. Berhati-hatilah. Dan jangan membuat keributan. Aku tidak peduli dengan siapa dia pergi. Selama ada bukti yang jelas. Hanya dengan nama baiknya yang hancur, dan dia pergi tanpa membawa harta sepeser pun, maka keluarga Shen baru akan benar-benar menjadi milikku. Serahkan masalah ini padaku. Anda bisa tenang, Presiden Shen. Aku tidak menyangka Tuan yang biasanya bersikap sopan, ternyata akan melakukan hal seperti itu. Nyonya, aku bisa membantumu. Terlebih lagi, aku sungguh berniat tulus. Sebenarnya anak itu tidak tiada. Aku hanya membantumu untuk menyembunyikannya saja. Selama Tuan tahu kalau anakmu sudah tidak ada, dengan begitu Anda akan kehilangan satu kelemahan. Mengapa kau membantuku? Demi uang? Jika demi uang, dengan menggoda Shen Yanzhou saja, kau juga bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Katakan, apa sebenarnya tujuanmu membantuku? Katakan, apa alasan sebenarnya kamu membantuku? Menjadi wanita simpanannya. Aku tidak sebodoh itu. Anda adalah nyonyanya. Jika dia saja memperlakukan Anda seperti ini, aku mana mungkin bisa percaya padanya. Kalau begitu, apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Aku baru saja mendengar seseorang berbicara kepada Tuan bahwa darah vena dari ibu hamil bisa digunakan untuk tes paternitas. Oh, waktu aku baru datang tadi, aku melihat Tuan pergi ke departemen identifikasi, sepertinya hendak mencocokkan sesuatu. Baru saja perawat datang mengambil sampel darah. Shen Yanzhou pasti pergi untuk melakukan tes itu. Jika sampai dia mendapatkan bukti yang melawanku, maka rencanaku tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Nyonya, tenangkan diri Anda. Aku bisa membantu Anda. Apa yang bisa kamu bantu? Nyonya, sepupuku bekerja di departemen identifikasi di sini. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu untuk Anda. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? 50 juta dolar. 50 juta dolar? Kamu sudah gila karena uang. Di mata orang-orang berkuasa, orang yang punya keinginan jauh lebih mudah dikendalikan. Keserakahan adalah topeng terbaik. Apa boleh buat? Aku ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri. Aku butuh uang ini. Baiklah. Aku bisa memberimu 1 juta dolar di muka. Namun, kamu harus memastikan semuanya berjalan tanpa kesalahan sedikit pun. Jika tidak, meskipun aku harus tiada, aku akan menyeretmu bersamaku. Nyonya, tenang saja. Aku pasti akan membuatmu hancur. Nona, berhati-hatilah. Jangan khawatir.
Tuan, Laporannya sudah keluar. Nyonya. Nyonya, Mengapa kamu keluar? Dokter menyarankanku untuk berjalan-jalan sebentar. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Semua indikator menunjukkan hasil yang normal. Hanya saja kamu sedikit kurang darah. Istirahatlah dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikiran yang aneh-aneh. Jaga nyonya dengan baik. baik. Nyonya, Shen Yanzhou ternyata benar-benar sedang menyelidikiku. Mulai hari ini, kamu bantu aku untuk mengawasinya. Nyonya, saya ini kurang cakap dalam bekerja. Saya Kurang cakep? Menurutku, itu sangat tepat. Cheng Tianqing, ini adalah kesalahan yang kamu buat sendiri. Baik, Nyonya. Kalau begitu biar saya bantu Anda untuk beristirahat sekarang. Tuan, Anda sudah pulang. Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya ingin makan mie malam ini? Jadi saya sedang membuat adonannya. Apakah ada porsi untukku? Jika Tuan ingin memakannya, tentu saja ada. Wajah ini memang terlihat sangat menipu. Tapi, sayang sekali. Tuan, apa yang Anda bicarakan? Kucing itu, kamu yang memeliharanya. Dan kamu juga yang melepaskannya masuk ke dalam. Xiaoqi, sembunyilah setelah kamu kenyang, jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Saat aku membutuhkanmu nanti, barulah keluar, mengerti? Kamu membuat istriku kehilangan anak kami. Apa kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Tuan, jatuhnya Nyonya dari tangga kali ini memang tidak lepas dari tanggung jawabku. Aku bersedia menerima hukuman. Pukullah aku. Kamu merasa terhina? Aku tidak melakukannya dengan baik hal-hal yang diperintahkan Nyonya. Ini semua salahku. Perintah nyonya? Nyonya menyuruhku memelihara Xiaoqi, ditaruh di dalam ruangan, dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ini salahku yang ceroboh. Cheng Tianqing takut kucing. Bagaimana mungkin menyuruhmu memeliharanya? Terlebih lagi tidak mungkin menyuruhmu memasukkannya ke sini. Itu semua keinginan Nyonya. Aku tidak berani menduganya. Sampai kapan kamu mau berpura-pura? Apa? Menghalalkan segala cara untuk mendekatiku. Demi
Membalas dendam kepada Cheng Tianqing kan? Karena kita punya target yang sama. Bagaimana kalau kita melakukan kesepakatan? Setuju? Lembaran laporan pemeriksaan itu bermasalah. Tunggulah aku di kamarku. Sebentar lagi. Nona, Tuan sedang menyelidiki Nyonya. Kenapa tidak langsung beritahu saja padanya bahwa anak itu bukan anaknya? Di mata orang seperti Shen Yanzhou, kekuasaan jauh lebih penting daripada uang. Kita harus membuatnya tahu seperti apa sebenarnya sosok Cheng Tianqing itu, baru dia akan merasa terancam. Anda benar sekali. Pergilah, panggil Cheng Tianqing untuk datang menemuiku. Pertunjukan menarik akan segera dimulai. Apa yang sedang Anda lakukan, Tuan? Hukuman yang sudah kita sepakati. Apa kamu melupakannya? Kalau begitu, Tuan, pukul saja aku. Aduh. Kasihan sekali melihatmu seperti ini. Mana mungkin aku tega memukulmu. Nyonya, Anda akhirnya pulang. Akhir-akhir ini, dari kamar sering terdengar suara-suara yang sangat aneh. Saya khawatir. Apa itu hantu? Entah itu manusia atau hantu, kita akan segera mengetahuinya. Apa yang kalian lakukan? Shen Yanzhou, saat aku terbaring di rumah sakit, kamu malah bersama wanita kejam ini dan berselingkuh di sini, teganya kamu padaku. Selingkuh apanya? Hanya bermain-main dengannya kok. Dan juga kamu berani-beraninya memakai bajuku dan merayu suamiku di sini, padahal aku sudah sangat baik padamu. Dasar wanita tak tahu malu. Aku tidak melakukannya, Nyonya. Aku Masih berani membela diri. Cheng Tianqing, sudah cukup kekacauan ini. Kamu membela wanita rendah ini sekarang, masih bilang kalian berdua tidak ada hubungan gelap. Kamu sekarang malah membela wanita tak tahu malu ini. Masih bilang kalian berdua tidak ada hubungan spesial. Apa kamu sudah gila? Mana mungkin aku memiliki hubungan spesial dengan seorang pelayan? Begitu lebih baik. Kalau begitu saat nanti aku memberinya pelajaran, kamu jangan ikut campur. Xing Yue, kerja bagus. semua ini berkat ajaran Nyonya. 2 hari ini, aku memintamu merayu Shen Yanzhou dengan tujuan untuk menemukan wanita simpanan di sekitarnya. Apa ada temuan? Tuan hanya mempermainkan saya. Menurut saya dia masih sangat mencintai Nyonya. Saya tidak menemukan adanya wanita simpanan di dekatnya. Mengenaimu, parasmu memang cukup cantik, tapi bagaimanapun juga kamu hanyalah seorang pelayan. Shen Yanzhou hanya bermain-main saja denganmu. Jadi, kamu harus berusaha lebih keras padanya dan secepat mungkin temukan bukti yang aku inginkan. Tapi saya hanya ingin melayani Nyonya. Saya
Memintamu merayunya, itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Apa kamu pikir kamu benar-benar bisa naik pangkat? Tidak, saya tidak berani, Nyonya. Nyonya sangat baik kepada saya. Jika saya punya niat lain, biarlah hidup saya berakhir tragis. Bagus kalau kamu tahu diri. Setelah menemukan buktinya, segera beritahu aku. Nyonya? Sepertinya Tuan tidak akan percaya. Oh? Tuan, Tuan, saya tahu Anda hanya bermain-main saja. Tolong jangan ulangi lagi lain kali. Kamu menyalahkanku? Saya tidak berani. Tuan dan Nyonya barulah satu keluarga. Saya hanyalah seorang pelayan. Jika kamu mau, kamu juga bisa menjadi nyonya rumah ini. Bagaimana ini mungkin? Cheng Tianqing sangat mempercayaimu. Aku ingin kamu membantuku mengawasinya. Aku harus tahu gerak-geriknya setiap hari. Wanita licik itu, orang-orang yang aku utus sebelumnya selalu kehilangan jejaknya. Kecuali Ibu Zhang, dia tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Beruntung sekarang ada Lin Xingyue. Tentu saja aku harus memanfaatkannya dengan baik. Nyonya sangat baik kepada Anda. Sebenarnya apa alasan Anda melakukan ini? Kamu ini masih terlalu naif. Cheng Tianqing sudah lama punya pria lain di luar sana. Mana mungkin itu terjadi? Nyonya kan sedang mengandung. Anak di dalam perutnya itu sama sekali bukan anakku. Jangan beritahu masalah ini kepada siapapun. Presiden Shen, saya mengerti. Kasus penyakit ini di dunia memang tidak ada cara pengobatannya. Bagaimana kalau Anda dan Nyonya mengadopsi seorang anak? Pergi sana. Baik, Tuan. Jadi, soal dia yang kehilangan anak itu, aku bukan hanya tidak akan menyalahkanmu, tapi aku justru berterima kasih padamu. Namun Namun apa? aku belum juga menemukan buktinya. Jika bisa mendapatkan bukti perselingkuhannya, aku bisa membuatnya keluar tanpa membawa sepeser pun harta. Coba pikirkan baik-baik. Ada apa? Sayang, aku sangat merindukanmu. Bukankah aku sudah bilang padamu, kalau aku ada urusan hari ini, jadi tidak bisa pulang. Zhao Yiran, sekretaris dari Shen Yanzhou, datang dari keluarga kaya dan dimanjakan orang tua, tapi memilih menjadi orang ketiga demi cinta. Ayahnya, Zhao Xiong, juga merupakan salah satu investor dalam proyek ini. Dia adalah target yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana pertimbanganmu? Asalkan kamu setuju, posisi nyonya rumah di keluarga Shen akan menjadi milikmu. Tuan, saya bersedia mencobanya. Ikannya mulai menggigit kail, aku harus memberikan umpan yang lebih kuat lagi. Selama 2 hari berada di sampingnya, apa kamu menemukan sesuatu? Oh, ada seseorang bernama Zhao Yiran yang menelepon Tuan. Lalu, Dia memanggil Tuan dengan sebutan sayang. Setelah menerima telepon itu, Tuan langsung pergi keluar. wanita penggoda ini akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Mengapa kamu tidak memberitahuku kemarin? Malah membiarkannya menemui wanita penggoda itu? Nyonya, saya minta maaf. Aku benar-benar tidak bisa menghentikan Tuan. Benar juga, kamu hanya seorang pelayan. Mana mungkin bisa menghentikannya? Sudah selidiki, siapa Zhao Yiran ini? Sudah. Dia adalah sekretaris baru Tuan.
Dia bahkan mengincar orang terdekatnya sendiri. Baik. Hari ini kamu ikut denganku untuk menemui Zhao Yiran ini. Beraninya dia merebut suami dari Cheng Tianqing. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Saat ini dia seharusnya sedang rapat dan tidak sempat melihat ponsel. Kirim pesan saja, jadi ada alasan untuk menjelaskan semuanya nanti. Kamu pasti Zhao Yiran kan? Iya, saya sendiri. Anda adalah? Jangan berpura-pura. Aku adalah istri dari Presiden Shen kalian. Apa mungkin kamu tidak tahu? Jadi Anda adalah Nyonya Shen rupanya? Kebetulan sekali. Presiden Shen sedang memimpin rapat. Anda tunggu saja di luar. Nyonya, banyak orang yang melihat kita. Hei, Apa yang kamu lakukan? sebagai sekretaris Presiden Shen, aku tidak bisa membiarkan sembarang orang masuk begitu saja. Aku sudah memberimu muka, bukan? Dulu aku merasa kalau Sekretaris Zhao dan Presiden Shen memiliki hubungan yang agak dekat. Tapi melihat hari ini adalah adegan istri sah melabrak selingkuhan. Lalu, apakah Presiden Shen milikmu tidak mengajarimu? Selama kami berdua belum bercerai, separuh dari hartanya juga menjadi milikku. Memangnya kamu punya hak untuk bersikap kurang ajar padaku? Atau jangan-jangan kamu sudah mempelajari hal yang lain? Tenaga tangan Nyonya Shen ternyata lebih lemah dari yang kubayangkan. Sama seperti kekuatan Anda saat gagal mempertahankan seorang pria. Hei, Nyonya. Nyonya, dia sengaja ingin membuat masalah ini jadi besar. Anda harus tenang sedikit. Biar saja jadi besar. Aku justru ingin semua orang di kantor tahu seperti apa jadinya kalau ada yang berani merebut laki-lakiku. Berani-beraninya kamu merebut lakiku. Apa kamu tahu apa akibatnya? Nyonya, Nyonya, Lepaskan. Apa kamu sudah gila? Bagaimana, apa terasa sejuk? Inilah konsekuensi karena sudah berani menantangku. Nyonya, Nyonya, tolong buka pintunya. Cobalah untuk tenang. Nyonya. Aduh, apa yang harus kulakukan? Apa kita perlu lapor polisi? Jangan ikut campur. Dia itu istri bos. Ayahnya Zhao Yiran, Direktur Lepaskan. Zhao. Hari ini dia kebetulan datang ke kantor untuk membicarakan proyek kerjasama. Pergilah beritahu dia. Jangan sampai pertikaian orang hebat ini membuat kita orang biasa terkena masalah. Sekalian bawakan kunci kamar mandinya juga ya. Terima kasih. Kamu ingin memanggil Shen Yanzhou, ya? Memangnya dia akan membela wanita tak tahu malu sepertimu, lalu memutuskan hubungan denganku? Aku dan Shen Yanzhou itu saling mencintai dengan tulus. Kamulah yang tidak dicintai. Kamu itu perusak hubungan orang. Masih berani membantah tidak dicintai, ya? Mari kulihat kemampuan sehebat apa yang membuat pria tergila-gila padamu. Jadi tidak dicintai, ya? Sini, biar kulihat kemampuan sehebat apa yang kamu miliki sampai membuat laki-laki terpikat begitu rupa. Benar-benar wanita tak tahu malu. Shen Yanzhou suka memberikan tanda di tubuhmu, bukan? Baiklah. Aku akan memberimu tanda yang lebih jelas. Supaya orang seisi kantor tahu bahwa kamu hanyalah sampah yang tidak diinginkan oleh keluarga Shen. Cheng Tianqing. Pantas saja Shen Yanzhou berkata bahwa kamu ini seperti anjing gila. Apa katamu? Shen Yanzhou bilang, kamu tidak lebih dari sekadar pajangan yang sombong dan sewenang-wenang.
Jika bukan karena permintaan dari ayah Shen, dia tidak akan pernah sudi melirikmu. Wanita kurang ajar. Terima kasih banyak ya. Nyonya, Yiran, Ayah, ada apa denganmu? dia, Direktur Zhao. Pergi. Nyonya Shen, hebat sekali ya kekuasaanmu ini. Tuan Direktur Zhao, kami hanya sedang bercanda kok. Bercanda? Memangnya bercanda bisa sampai seperti ini? Yanzhou, Sifat Yiran memang masih seperti anak kecil. Aku menuruti keinginannya untuk berlatih di Shen Corporation. Tapi melihatnya diperlakukan seperti ini, kurasa kedua perusahaan kita tidak perlu lagi bekerja sama. Ayo pergi. Direktur Zhao. Direktur Zhao? Direktur Zhao? Apa kau tahu apa yang baru saja kau perbuat? Apa kamu tahu apa yang sudah kamu perbuat? dia yang memulainya. Kamu tidak tahu apa yang Diam. dikatakannya. Kamu benar-benar memukulku demi wanita tak tahu malu itu. Itu adalah Zhao Jiangwo milik grup Tianqi. Proyek senilai 300 juta dolar dan sudah hampir ditandatangani. Sekarang semuanya hancur gara-gara kamu. Jadi menurutmu uang lebih penting daripada aku begitu? Tentu saja. Menurutmu untuk apa aku menikahimu? Hubungan kita berdua ini, kita semua sudah sama-sama tahu, bukan? Cepat pergi minta maaf pada keluarga Zhao. Kalau tidak, jangan harap hidupmu akan tenang. Mau aku minta maaf? Langkahi dulu mayatku. Nyonya. Cheng Tianqing, pembalasanmu sudah dimulai. Wanita gila itu sedang sangat emosional saat ini. Dia bisa berbuat kasar. Apa sakit? Dia datang hari ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tuan, aku sudah mengirimkan pesan untuk Anda. Mungkin Anda sedang rapat tadi, sehingga Anda tidak melihatnya. Tuan Shen, Nyonya sudah datang ke kantor. Aku sudah salah paham padamu. Jika hal seperti ini terjadi lagi nanti, kamu harus segera memberitahuku. Mengerti? Ya. Pulanglah. Jelaskan semuanya padanya. Tuan, kalau begitu saya pergi dulu. Sekarang kamu baru tahu rasa takut? Tadi di kantor, kenapa kamu terus menghalangiku? Apa kamu juga membantu wanita kejam itu? Katakan padaku, apa kamu juga membela wanita tak tahu malu itu? Nyonya, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya tidak ingin Anda mendapat masalah yang tidak perlu. Masalah? Bisnis sepele milik Tianqi itu, apa peduliku jika hilang? Shen Yanzhou bahkan demi wanita kejam itu, dia berani memukulku. Dia pikir karena Presiden Shen menghargainya, dia bisa bersikap sewenang-wenang padaku. Nyonya, hati-hati, dinding pun punya telinga. Takut kenapa? Keluarga Shen cepat atau lambat akan menjadi milik putraku. Di mana putraku? Bawa aku menemui putraku. Nyonya, sudah selarut ini, Tuan muda kecil sudah tidur? Lagi pula kondisi emosi Anda saat ini sedang tidak stabil. Beraninya kamu mengajariku cara bekerja?
Saya akan mengantar Anda sekarang juga. Hari ini aku harus membawa putraku kembali, dan besok aku akan membawanya untuk menemui Direktur Shen. Nyonya, Anda sudah pulang. Ini tempat keluarga Lin. Sepertinya kamu tidak melupakan keluarga Lin kami. Bahkan kediaman tua pun masih kamu ingat dengan sangat jelas. Wajar saja jika kamu merasa bersalah. Mengapa putraku bisa ada di sini? Nyonya, bukankah kamu bilang ingin mencari lingkungan yang lebih baik untuk tuan muda? Kebetulan tempat ini sedang dijual, jadi aku berinisiatif mengaturnya agar masuk ke sini. Ada masalah apa dengan tempat ini? Nyonya, ada apa? Pelan sedikit. Kenapa harus malu? Pelankan suaramu, jangan sampai Yue mendengarnya. Baiklah, jangan biarkan Yue melihatnya. Cepat buang ini. Baik, Cheng Tianqing. Atas semua yang terjadi, aku akan membalasmu. Bawa aku menemui tuan muda kecil. Nyonya, itu sebelah sini. Nyonya, tuan muda kecil ada di sini. Sayang, Mama akhirnya bisa melihatmu lagi. Kalau begitu Nyonya, saya ambilkan air minum dulu. Silakan temani tuan muda kecil baik-baik. Ah benar. Nyonya dan tuan muda kecil, beristirahatlah dengan tenang. Ayo pergi. Sayang, beberapa hari ini kamu sudah menderita. Besok Mama akan membawamu menemui ayah kandungmu. Begitu ayahmu tiada, Shen Corporation akan menjadi milikmu. Sama-sama putra dari Shen Debang. Kenapa hak warisnya harus menjadi milik Shen Yanzhou? Mama pasti akan merebut segalanya kembali untukmu. Lin Xingyue, beraninya kamu berani bersikap pura-pura patuh padaku, membantunya bersembunyi dariku, dan menyembunyikan anak itu. Meskipun aku menduga anak Cheng Tianqing itu bukan milik Shen Yanzhou, tapi aku tidak menyangka anak itu ternyata milik Direktur Shen. Bukankah itu seperti anak laki-laki menjadi saudara laki-laki? Kamu benar-benar nakal ya. Kamu membuatku sangat kecewa. Aku sudah memberikan begitu banyak kepercayaan padamu, tapi kamu malah menggunakannya untuk mengkhianatiku.
Akan kuberi satu kesempatan untuk menjelaskan. Tuan, aku tidak mengkhianatimu. Jika aku mengkhianatimu, maka hari ini aku tidak akan mengirimkan pesan padamu. Lalu mengapa anak itu ada di sini? Sebaiknya kamu bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Aku sengaja melakukannya. Sengaja? Mengapa? Sengaja? Kenapa? Begitu masalah anak ini terungkap, Nyonya tidak akan ragu-ragu lagi untuk memulai perselisihan kembali dengan kita. Pada saat itu, hal tersebut akan merugikan kita berdua. Hari itu, dari reaksi Nyonya terhadap anak itu, aku merasa ada yang tidak beres. Aku ingin memberitahu Anda, tapi aku tidak berani menebak isi hati Anda. Aku hanya bisa menuruti perintah Nyonya dan menyembunyikan anak itu terlebih dahulu. Maksudmu, melakukan ini demi kepentinganku? Mengapa kamu ingin membantuku? Siapa penguasa sebenarnya di keluarga Shen? Aku sangat memahaminya di dalam hatiku. Ternyata aku salah menyalahkanmu. Ternyata pemikiranmu lebih matang. Lin Xingyue. Lin Xingyue, Pantas saja, waktu itu dia memberiku perintah agar aku menikahi wanita ini. Awalnya aku mengira tujuannya adalah harta kekayaan di tangannya, tidak menyangka dia ingin menjadikanku orang bodoh yang dimanfaatkan. Kalau begitu lebih baik aku ikuti saja rencananya, tunggu sampai aku mendapatkan hak warisnya. Segala hal akan ada dalam kendaliku. Mengenai kedatanganku hari ini, jangan katakan padanya. Lanjutkan saja pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan. Nyonya, apa Anda baru saja memanggil saya? sudah selama ini? Kemana saja kamu? Oh, saya masih belum terlalu akrab dengan ruangan ini, jadi memakan waktu sebentar. Nyonya, saya akan segera pergi menenangkan tuan muda. Xingyue, aku ingat di biodatamu tertulis bahwa kamu bisa bermain piano. Hanya dasar-dasarnya saja. Mainkan satu lagu untuk kudengar. Saya tidak berani menunjukkan kemampuan buruk saya di depan Nyonya. Aku bilang mainkan. Apa mungkin dia menyadari sesuatu? Ya. Mainkan saja. Mephisto Waltz nomor 1. Penjarian seperti ini pasti hasil latihan secara profesional. Nyonya, aku sudah lama tidak memainkannya, sampai tanganku terasa kaku dan sedikit lupa. Permainanmu cukup bagus. Seingatku kamu bilang, kamu besar di panti asuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa bermain piano? Dulu ada guru sukarelawan di panti asuhan yang pernah mengajariku. Kalau begitu sukarelawan itu sangat hebat. Dan kamu pun juga hebat. Sungguh berbakat secara alami. Nyonya, tolong jangan bercanda padaku lagi. Beberapa oktav berturut-turut bisa dimainkan begitu lancar. Hampir hanya orang yang terlatih secara profesional baru bisa bermain sebaik ini. Tidak begitu. Lagu ini ibuku sangat suka mendengarnya, karena sewaktu kecil sering berlatih, jadi sudah mahir dengan sendirinya. Mephisto melambangkan godaan dan kehancuran. Mengapa? Apa hubungan orang tuamu tidak baik? Apa ayahmu selingkuh?
semua ini berkat dirimu. Aku tidak tahu. Ayahku sudah tiada sejak aku masih kecil. Sudah tiada sedari awal? Lalu bagaimana menjelaskan jari kelingking yang terangkat saat bermain piano? Kebiasaan ini bukanlah hal yang dimiliki orang biasa. Guru Cheng, lagu yang aku latih hari ini. Apakah bagus? Mainmu sangat luar biasa, tapi Yue, saat bermain piano tidak boleh mengangkat jari kelingking. Lalu kali ini, apakah aku ada kemajuan? Kemajuan hari ini sangat besar. Nada yang salah waktu itu, semuanya sudah diperbaiki, bahkan ritmenya jadi lebih stabil. Lalu, apakah Yue ingin belajar lagu yang lebih hebat lagi? Mau. Lagu apa itu? Mephisto Waltz. Bukankah ini terdengar seperti bintang yang jatuh dari langit? Guru Cheng, aku menemukan rahasia kecilmu. Oh, rahasia apa itu? Saat Bibi bermain piano, Bibi juga suka mengangkat jari kelingking. Ini adalah kebiasaan yang buruk. Yue, jangan meniru ibu guru. Tidak mau. Aku tetap ingin menirunya. Dengan begitu bisa menunjukkan bahwa aku adalah muridnya Guru Cheng. Yue anak pintar. Linsing Yue, siapa sebenarnya kamu? Nyonya, aku tidak punya kebiasaan ini saat kecil. Tapi dulu aku pernah terluka, dan sejak itu jari kelingkingku tidak bisa ditekuk lagi. Mengenai hal ini, apakah ada masalah? Tidak apa-apa. Bereskan saja semua ini. Baik. Saat umur 20 tahun kau menggoda ayahku, hingga membuat keluargaku hancur berantakan. Sekarang usiaku 20 tahun. Ini giliran keluargamu yang akan kuhancurkan. Nona, biar aku saja yang mengerjakan ini. Lihatlah dirimu sedang terluka begitu. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Tidak disangka seumur hidupku, aku masih bisa kembali ke keluarga Lin. Sangat disayangkan Nyonya yang begitu baik, di usia yang masih sangat muda. Sudah tiada karena perbuatan Cheng Tianqing. Bu, tunggu sebentar lagi. Ini semua akan segera berakhir. Ayah, aku membawa anak ini untuk menjengukmu. Bagaimana kabar Tuan Besar belakangan ini? Tuan Besar, dalam 2 hari ini kondisinya sudah jauh lebih baik. Tuh kan aku sudah bilang, kehadiran anak ini membawa keberuntungan. Kalau tidak ada urusan lain, silakan keluar. Baiklah. Cepat, biarkan aku menggendongnya. Nah, beberapa waktu lalu, bukannya kamu bilang terjadi kecelakaan dan anak ini sudah tiada? Itu karena aku merasa Yanzo sepertinya menyadari anak ini bukan... Sudah diberi nama? Belum. Aku masih menunggu ayahnya untuk memberikan nama padanya. Menurutku, lebih baik beri nama Xu Yuan. Xu Yuan? Nama yang bagus. Namanya Xu Yuan? Lihatlah anak ini. Dia sangat dekat denganmu, kan? Tidak heran ada ikatan batin yang kuat. Ini darah dagingku. Lihatlah, dia menggenggam tanganku. Ini sup yang kumasakan khusus untukmu. Sup favoritmu. Baiklah. Oke? Bagus. Lalu, tidakkah Anda juga harus menyiapkan sesuatu untuk Xu Yuan? Mengenai ahli waris Shen Corporation,
Aku sudah memutuskan untuk memberikannya pada Yanzhou. Bahkan jika nanti aku sudah tiada, kamu dan Xiu Yuan akan tetap terjamin hidupnya. Tapi Xiu Yuan juga anakmu, kan? Dia masih sangat kecil. Lambat laun, bukankah seluruh keluarga akan menjadi miliknya? Siapa yang tahu apakah Shen Yanzhou nanti di luar sana juga akan memiliki anak haram? Ucapanmu ada benarnya juga. Kamu juga sudah lelah, istirahatlah lebih awal. Aku ingin menggendongnya sebentar lagi. Aku akan membawa anak ini pergi dulu. Lakukan tugasmu dengan rapi, jangan sampai ketahuan orang lain. Tenang saja, kamu sudah memberinya begitu banyak obat, jantungnya sudah hampir tidak kuat lagi, dia hanya akan dianggap mengidap penyakit kardiovaskular, itu sangat normal, tidak akan ada yang curiga. Sepupu, obat yang kamu berikan terakhir kali, siapkan 1 porsi lagi untukku. Kamu mau berikan pada siapa? Aku akan periksa dosisnya dulu. Orang tua itu ternyata masih belum menyerah pada Shen Yanzhou. Aquarius harus jatuh ke tanganku. Siapapun yang menghalangi jalanku, maka dia harus segera tiada. Mama pasti akan membuatmu mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milikmu. Xing Yue, Nyonya, apa kamu punya laki-laki? Nyonya, saya tidak punya. Ingat ini, tidak ada laki-laki yang benar-benar baik. Mereka hanya pantas menjadi batu loncatan bagi kita. Nyonya, Xing Yue tidak mengerti hal-hal seperti itu. Nanti kamu akan mengerti. Pergilah sekarang. Baik. Nona, Cheng Tianqing sepanjang perjalanannya, seluruh kekayaan yang dikumpulkannya, semuanya mengandalkan laki-laki. Semua laki-laki yang pernah menjalin hubungan dengannya, pada akhirnya tiada secara misterius. Sekarang, dia sepertinya akan mengambil tindakan terhadap Tuan. Gali lubang kubur sendiri. Cheng Tianqing, waktumu tidak banyak lagi. Yanzhou, selama masa kehamilanku ini, hubungan kita jadi tidak sedekat dulu. Kamu menyalahkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Ini salahku. Salahku saat hamil dulu, temperamenku tidak baik. Sekarang anak itu sudah tiada. Aku merasa bersalah padamu. Bagaimana kalau kita punya anak lagi saja? Kita ini suami istri. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Aku minta maaf padamu. Jangan minum. Tuan, jangan minum.
Tuan, minuman ini tidak bisa diminum. Siapa yang menyuruhmu masuk? Apakah kamu tidak mengerti aturan? Ada apa? Ada yang salah dengan minuman ini. Omong kosong apa yang kamu katakan. Apakah aku sudah terlalu baik kepadamu? Nyonya, bukan begitu aku. Cukup. Yanjo, apakah kamu lebih mempercayainya? Apakah kamu mencurigaiku? Mana mungkin minuman ini ada masalah? Mengenai apakah minuman ini bermasalah atau tidak, kamu akan tahu setelah meminumnya. Kamu benar-benar mencurigaiku? Tuan, Anda sudah salah paham. Minuman ini hanya belum didinginkan, jadi sudah rusak. Hanya saja, Nyonya tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin Nyonya menyakiti Tuan? Pasti ada kesalahan dalam pemeriksaan itu. Hasil pemeriksaannya akurat. Obat di dalam wine ini paling ringan, akan membuat peminumnya sesak napas, dan paling parah bisa membuat gagal jantung. Cukup 1 gelas saja, bahkan seekor sapi pun bisa tiada. Apa? Nyonya kan orang yang sangat lembut. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tidak disangka Cheng Tianqing ternyata begitu membenciku. Mungkin pria tua itu telah mengatakan sesuatu kepadanya, hingga membuatnya mengambil langkah nekat. Tuan, Anda pasti akan memaafkan Nyonya, bukan begitu? Ini semua salahku. Aku yang telah membuat Anda dan Nyonya memiliki perselisihan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dia ingin menghabisiku, tapi kamulah yang menyelamatkanku. Aku berutang budi padamu. Aku akan membalas budi kepadamu. Tuan, Chen Yanzhou, sudah saatnya membuat perhitungan dengan Cheng Tianqing. Oh ya, belakangan ini, apakah kamu pernah melihat Cheng Tianqing berhubungan dengan orang yang mencurigakan? Sepertinya tidak ada yang aneh. Pernah suatu hari, ketika Nyonya keluar dari kediaman tua, dia berbicara agak lama dengan seorang dokter. Apa orangnya yang ini? Benar, itu orangnya. Itu adalah dokter utama ayahku. Kami telah menyelidikinya. Ternyata dia adalah kerabat jauh Nyonya. Sepertinya kondisi parah ayahku ada hubungannya dengan dia. Mari pergi ke kediaman tua. Debang, apa yang ingin kamu katakan? Dokter, Dokter sedang tidak ada. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja padaku. panggil dokter. Shen Debang, kamu sungguh tidak berperasaan. Kamu hanyalah Pak Tua Bau yang sudah diambang tiada. Aku sudah bersamamu sekian lama. Aku bahkan melahirkan seorang putra untukmu. Tapi perlakuanmu padaku sama sekali tidak menghargai pengabdianku. Debang, kamu tahu sendiri bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Cukup tanda tangani kesepakatan ini, berikan hak waris kepada putra kita, dan aku pastikan akan merawatmu sampai akhir hayat nanti. Biar aku beritahu ya, aku Cheng Tianqing seumur hidupku tidak pernah mau merugi demi seorang pria. Tanda tangan. Sejujurnya, penyakitmu ini adalah perbuatanku. Kalau kamu tidak ingin segera tiada, cepat tanda tangan sekarang juga. Jika tidak, Xu Yuan dan Shen Yanzhou, keduanya tidak akan selamat. Aku akan membuat keturunanmu habis. Tapi kalau kamu tanda tangan, kita bisa bicara baik-baik. Ibu Zhang, di mana Nyonya?
ada di kamar Tuan Besar. Gawat. Ayah, Sayang, kenapa kamu kesini? ayah. Ayah, Sayang, kenapa kamu kesini? ayah. Ayah, Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tadi dia baik-baik saja. Shen Yanzhou, kamu gila. Cheng Tianqing. Jika kamu bersikap baik menjadi Nyonya Shen, aku masih bisa berpura-pura tidak melihat kelakuanmu. Tapi kesalahan terbesarmu adalah berani menyentuh keluarga Shen kami. Tuan, mohon tenanglah, ini bisa berujung bahaya, Tuan. Aku tidak bisa membiarkannya tiada begitu saja. Pergi sana. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Shen Yanzhou, dasar wanita tak tahu malu. Hanya karena seorang pelayan ini kamu sampai dibuat tergila-gila olehnya. Memang benar. Hanya dengan Xing Yue berdiri di sampingku saja, aku sudah merasa sangat terpikat. Tidak seperti kamu. Meskipun kamu merayuku, kamu hanya membuatku merasa jijik. Semuanya, ikat wanita ini. Lin Xing Yue, kamu sudah lama berurusan di belakangku dengan Shen Yanzhou, dan kamu masih berani memanfaatkanku. Dengan bersikap seolah baik di kedua belah pihak. Nyonya, Anda sendiri tahu, Tuan adalah pria yang sangat luar biasa. Dasar wanita kejam. Bukannya aku ingin mencela Anda. Setelah sekian lama membuat keributan, Anda masih punya tenaga? Bukankah semua ini adalah pelajaran dari Anda sendiri? Pria hanyalah batu loncatan bagi kita. Jadi jika aku menggunakan batu loncatanmu itu sebentar, seharusnya tidak masalah, bukan? Apa kamu pikir posisi sebagai Nyonya Shen itu sangat mudah? Bahkan jika Shen Yanzhou sudah tidak mencintaiku, bahkan jika dia membenciku, posisi ini tidak akan pernah menjadi milikmu. Tuan Shen sangat peduli dengan reputasi. Walaupun kamu sudah menghabisi ayahnya, dia tetap harus membiarkanmu tetap tinggal. Demi menjaga segalanya berakhir dengan baik. Ternyata kamu tidak terlalu bodoh. Walaupun kamu telah menjalin hubungan gelap dengan Shen Yanzhou, lalu kenapa? Kamu hanyalah salah satu dari banyak simpanannya. Saat dia sudah merasa bosan, dia bisa membuangmu kapan saja. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tapi aku tidak akan membiarkanmu tinggal. Cheng Tianqing, kamu harus segera tiada. Apa maksudmu? Nyonya, mengenai hal sebelumnya, itu memang kesalahanku. Tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Aku mulai mencintainya. Bodoh. Tapi di hatinya hanya ada Anda. Selama Anda masih ada di sini, aku tidak akan pernah bisa memilikinya. Nyonya, bisakah Anda pergi saja? Jangan pernah kembali lagi. Apa kamu pikir jika aku tidak ada, Shen Yanzhou akan setia padamu sepenuhnya? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bisa berada di sisi Tuan Shen, maka aku akan merasa sangat puas. Nyonya, aku memohon padamu, berikan Tuan padaku, bolehkah? Asalkan aku bisa keluar dari sini dan memegang hak waris itu, Shen Corporation akan menjadi milikku dan anakku. Cheng Tianqing, kamu sangat serakah. Mana mungkin melepaskan kesempatan bagus seperti ini? Baiklah, aku setuju.
Ayo kita pergi, Nyonya. Nyonya, tas Anda. Aku khusus membawakannya kembali untuk Anda. Ibu Zhang sedang menunggu di bawah. Ayo jalan. Kerja bagus. Menurutmu dalam rapat direksi besok, apakah dia akan datang? Dia pasti akan datang. Kamu harus datang ya, Cheng Tianqing. Nyonya, Anda telah banyak menderita. Minumlah sup ini selagi hangat untuk menghangatkan tubuh. Ibu Zhang, beruntung ada dirimu. Setelah aku melewati masa sulit ini, aku pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Nyonya, Anda bercanda, ini sudah menjadi tugas saya. Minumlah supnya selagi masih panas. Nyonya, beristirahatlah dengan baik. Saya permisi keluar sekarang. Nona, dia sudah meminum obatnya. Sebentar lagi efeknya akan terlihat. Ibu, tunggu aku. Tianqing. Tianqing. Tianjing, Bukankah kau sudah tiada? Sepertinya obatnya mulai bekerja. Tianjing, aku akan segera melahirkan. Saat anak keduaku lahir nanti, maukah kau menjadi guru pianonya lagi? Bagaimana? Mana mungkin? Aku sudah menghabisimu. Aku sudah mendorongmu dari gedung sampai kau tiada. Anakmu sudah tidak ada. Bayiku, bayiku. 20 tahun yang lalu kau menghabisiku. Lalu Laolin juga kehilangan nyawa secara tiba-tiba. Bagaimana dia bisa tiada? Dia juga sudah kuhabisi. Dia pikir aku mencintainya karena dirinya. Mana mungkin aku hanya mencintai uangnya. Tanpa uang, mana mau aku menyerahkan diri padanya. Aku bertanya bagaimana dia bisa tiada. Aku mengambil semua uangnya, properti miliknya. Bahkan aku menggunakan namanya untuk meminjam 10 juta dolar. Dia tidak sanggup membayar utang itu, lalu dia mau aku membantunya? Jangan bermimpi. Tahukah kamu, setelah seseorang tiada, utang pun lenyap. Jadi kamu yang menghabisinya? Mana aku tahu kalau dia bisa tiada semudah itu? Aku hanya mendorongnya pelan, dan dia pun langsung tiada. Dia memang pantas mendapatkannya. Kamu juga pantas mendapatkannya. Kalian semua memang pantas dihukum. Kalian semua pantas dihukum. Kenapa kamu belum juga tiada? Kenapa kamu tidak lenyap saja? Aku akan menghabisimu. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku akan menghabisimu. Anakku. Dewan direksi. Aku harus pergi ke rapat dewan direksi. Ibu Zhang. Ketua Shen Group, karena sekarang sudah tiada, seharusnya perusahaan ini diwariskan kepada putra kandung sang ketua. Lalu kamu, yang hanyalah putra angkat, dari mana kamu dapat hak waris? Mantan ketua Shen ini, sebelum menghembuskan napas terakhir, tidak meninggalkan pesan sedikit pun, padahal
Shen Yanzhou, ini setidaknya dia tetaplah seorang putra angkat. Putra angkat? Menurutku, dia hanyalah anak haram. Apalagi Tuan Besar Shen tidak memberi instruksi, dia juga tidak punya identitas sebagai ahli waris sah. Atas dasar apa dia mengklaim sebagai ketua baru? Jadi, apakah kalian memang benar-benar menginginkan bukti hak waris itu? Bukti hak waris, aku memilikinya. Anakku adalah putra kandung dari Shen Debang. Perusahaan ini sudah seharusnya dikelola oleh anakku. Perusahaan ini sudah seharusnya dipimpin oleh putraku. Apa yang sedang kau bicarakan? Lihatlah baik-baik. Bukti tertulis ini, waris masa depan perusahaan ini adalah putraku. Shen Yanzhou, meski kau sudah sangat waspada, pada akhirnya kau tetap kalah. Yang menang pada akhirnya hanyalah putraku. Cheng Tianqing, semakin tinggi kau mendaki, semakin parah luka yang kau rasa saat terjatuh nanti. Ini benar adanya? Tanda tangan di kontrak ini? Memang benar-benar tulisan tangan Tuan Besar Shen. Anaknya baru saja genap 1 tahun. Apakah kalian benar-benar ingin seorang bayi memegang kendali atas grup besar ini? Itu jauh lebih baik daripada Shen Yanzhou, si anak angkat itu, yang mewarisinya. Bukankah begitu? Baiklah kalau begitu. Kebetulan dengan kesempatan ini, aku juga ingin melihat isi hati para pemegang saham sekalian. Baik. Karena Shen Yanzhou sudah mengatakannya. Mari kita putuskan dengan pemungutan suara. Saya mendukung. Cheng Tianqing. Saya mendukung Shen Yanzhou. Saya juga mendukungnya. Kau sudah lihat sendiri, aku memiliki hak waris. Shen Yanzhou, jangan berontak lagi. Putraku adalah yang diinginkan oleh keadaan. Gunakan otakmu. Dia hanyalah seorang anak angkat yang tidak punya hak untuk mewarisi. Apa kau sungguh mengira suatu saat nanti dia bisa menjadi pemimpin kami? Shen Yanzhou, kenapa kau belum juga beranjak dari kursi itu? Kursi itu milik putraku. Dan juga kau, apa kau pikir dengan mendekati Shen Yanzhou, kau bisa menjadi nyonya besar keluarga-keluarga Shen? Biar ku beritahu ya, dia tidak mencintaiku, tapi dia juga tidak akan mencintaimu. Daripada memegang erat seorang pria, lebih baik memegang kekuasaan. Nyonya, kekuasaan ini sepertinya tidak akan bisa kau pegang. Apa maksudmu? Masuklah. Shen Yanzhou, apa maksudmu? Cheng Tianqing. Kamu tidak sungguh mengira, hanya dengan beberapa lembar kertas sampah itu, kamu bisa memiliki seluruh Shen Corporation, kan? Shen Yanzhou, kamu sungguh berani. Kami semua ada di sini. Apa? Kamu mau mengambil posisi ini secara paksa? Shen Yanzhou, apa sebenarnya maksudmu? Nyonya, atas semua yang telah Anda lakukan, tidakkah Anda merasa bersalah? Dasar wanita sampah. Apa yang harus membuatku merasa bersalah? Justru kamu, dasar wanita tak tahu malu, sampai sekarang masih berada di sisi Shen Yanzhou. Apakah kamu bekerja sangat keras di atas ranjang? Diam! Sampai saat ini, kamu masih membela wanita ini? Sepertinya kamu sudah berusaha sangat keras ya. Usahaku itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Nyonya. Bagaimana mungkin? Aku sudah menghabisimu. Jelas-jelas aku mendorongmu jatuh dari gedung. Anakmu sudah tiada sejak lama. Kamu melakukan tindakan kriminal? Meski aku berbuat jahat sekalipun, memangnya kenapa? Aku memiliki hak waris. Putraku adalah calon direktur utama di masa depan. Orang gila. Jangan harap aku akan mendukungmu lagi. Baru saja Anda bilang bahwa Anda mendukungku dan putraku. Tidak ada yang mau ikut gila bersamamu. Lepaskan aku. Lepaskan.
Kalian para sampah, apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Nyonya, setiap perbuatan jahat pasti ada hukumannya. Dasar wanita kejam. Apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Jika bukan karena aku yang membawamu ke keluarga Shen untuk jadi pelayan, kamu bahkan tidak pantas untuk membantuku. Kamu berani memukulku? Apa kamu sudah lupa? Kamu yang membuat keluarga Lin dan suaminya tiada? Tidakkah kamu merasa menyesal? Menyesal? Untuk apa aku harus menyesal? Mereka memang pantas dihabisi. Siapapun yang menghalangi jalanku harus dihukum. Perhatikan baik-baik. Siapa sebenarnya aku? Kamu adalah anak mereka? Ya, benar sekali. Aku adalah anak dari keluarga Lin dan istrinya yang kamu habisi. Kamu telah menyeret keluarga kami ke penderitaan. Sekarang giliranku membuatmu merasakan apa artinya hidup dalam kehancuran. Kamu sengaja melakukannya? Kamu sengaja mendekatiku dan Yanjo? Semua ini adalah rencanamu kan? Benar, Cheng Tiancheng. Aku memang sengaja. Aku juga sudah memanggil polisi. Utangmu pada keluarga kami selama bertahun-tahun. Sudah saatnya harus dilunasi, kan? Orang tuamu memang pantas tiada. Ibumu itu wanita bodoh. Dia sendiri yang tidak bisa menjaga laki-lakinya. Apa hubungannya denganku? Kamu ingin menjebloskan aku ke penjara? Jangan mimpi. Nyonya, bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Yanzo, kamu lihat kan wanita ini, wanita sampah ini, dia sengaja mendekatimu. Yanzo, tangkap wanita ini, cepat tangkap wanita ini sekarang. Cheng Tianqing, aku sudah tahu semuanya. Apa katamu? Sampai kapan kamu akan terus bersandiwara? Apa maksudmu? Menghalalkan segala cara untuk mendekatiku. Tujuannya hanyalah untuk balas dendam pada Cheng Tianqing, kan? Karena kita punya target yang sama. Bagaimana kalau kita melakukan kesepakatan? Setuju. Asal tahu saja. Aku tidak hanya sudah lama tahu tentang semua rencananya, tapi aku juga harus berterima kasih atas bukti yang dia kirimkan padaku, yang bisa membuatmu disingkirkan, dan sekaligus melihat jelas ada berapa banyak pengkhianat yang ada di perusahaan ini. Bukan begitu. Ini, semua salah paham. Tadi aku juga belum tahu. Presiden Shen, sebenarnya, jauh di dalam hatiku, aku sangat mendukungmu. Sudah terlambat. Kalian berdua bekerja sama untuk menjebakku. Dia bisa membantuku mendapatkan Shen Corporation. Sedangkan aku bisa membantunya untuk menghadapimu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang hina. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri saja. Polisi akan segera tiba. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat tangkap dia sekarang. Menjauh dariku. Jangan mendekat. Kalian semua menyingkirlah. Anakku adalah calon direktur utama di masa depan. Dan aku adalah ibu kandung direktur utama. Kalian semua, enyahlah. Cheng Tianqing, sampai sekarang kamu masih mengira bahwa anakmu punya hak waris? Anakku adalah anak kandung dari mantan ketua Shen. Anak kandungmu tentu saja punya hak waris. Tapi anak yang setiap hari kamu bawa kemana-mana ini, jelas tidak punya. Kamu bohong. Nyonya, anak yang Anda anggap anak kandung dan selalu Anda rawat dengan sepenuh hati itu, hanyalah seorang anak yatim piatu yang dibawa Nona Lin dari luar. Jika tidak percaya, lihat saja sendiri. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Jika ini bukan anakku, lalu di mana anakku? Di mana anak kandungku? Anakmu sekarang sepertinya sudah tiada di dunia ini. Ini semua ulahmu. Kamulah yang membuat anakku tiada. Kamulah yang membuat anakku tiada. Aku bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Semua karena kejahatan yang sudah kamu perbuat. Sayang sekali,
Dia bayi laki-laki yang sangat tampan. Tapi semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Anakku. Anak kandungku. Cheng Tianqing. Sekarang kamu akhirnya tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tercinta, kan? Orang tuamu itu pantas mendapatkannya. Kamu masih saja belum sadar sampai sekarang. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Kesalahan terbesarku hanyalah tidak menghabisimu saat itu. Seharusnya kamu menyusul mereka yang sudah tiada. Halo, kami dari kepolisian. Kami menerima laporan bahwa Ibu Cheng terlibat dalam kasus kriminal. Ikutlah dengan kami ke kantor polisi. Cheng Tianqing, ini adalah pembalasan untukmu. Cheng Tianqing, buka matamu dan lihatlah baik-baik. Ibuku sedang berada di luar jendela, terus mengawasimu. Kalian menjauh dariku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ini. Cheng Tianqing, kamu mendapatkan balasan yang setimpal. Wanita ini benar-benar sangat beruntung. Jatuh dari gedung kantor setinggi itu, ternyata masih selamat. Benar sekali. Nyonya, sebelum kamu pergi, tentu saja aku harus datang mengantarmu. Aku belum bisa pergi sekarang, karena aku membawakan hadiah untukmu. Guru Cheng, ternyata kamu juga bisa merasa takut. Kamu selalu merasa paling hebat. Hidup di duniamu sendiri. Menganggap semua orang hanya alat. Dan memihak siapapun yang memberimu keuntungan lebih besar. Orang-orang harus mementingkan diri sendiri agar tidak hancur sendiri. Guru Cheng, kalau kurang wawasan, belajarlah lebih banyak lagi. Arti sebenarnya dari pepatah itu adalah, jika seseorang tidak memperbaiki kualitas dirinya, maka dia akan menerima balasan buruknya, sama seperti dirimu. Dia sudah seperti itu. Untuk apa menjenguknya lagi? Xing Yue, apapun yang ingin kamu lakukan nanti, aku pasti akan membantumu. Sekarang, aku ingin pergi ke suatu tempat. Bisakah kamu menemaniku? Ibu, tenang saja. Aku sudah membuat perhitungan untukmu. Saat ini, posisi pendamping untuk Shen-Nyonya masih kosong. Tapi aku merasa kesal setiap kali melihat laki-laki. Apa? Lupakan saja jika kamu tidak mendengarnya. Ibu, tenanglah. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini, aku memutuskan untuk hidup demi diriku sendiri. Anak dari Cheng Tianqing masih hidup.
Kuharap dia tidak terjebak dalam dendam masa lalu dan bisa tumbuh besar dengan sehat serta bahagia.